Lalu bagaimana perkembangan kasus penganiayaan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu? Kita akan berbincang dengan Kapolres Rejang Lebong, AKBP Juda Trisno Tampubolon. Pak Juda, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Selamat malam, pemirsa Prime News CNN. Baik, Pak Juda, awalnya kronologisnya seperti apa sehingga kemudian tampaknya sekarang, seperti tadi informasi awal disampaikan, bahkan saling lapor. Tapi kronologis penganiayaan di awal seperti apa sebenarnya, Pak Juda? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Sebelumnya kami turut prihatin dan juga menyesalkan peristiwa ini. Kami juga berdoa semoga korban lekas diberikan kesembuhan. Dapat kami jelaskan Mbak Elvira, peristiwa ini dipicu karena adanya rasa tidak terima oleh orang tua murid. Yang mana murid ini ditegur oleh guru Pak Jaharman karena pada saat jam pelajaran ditemukan merokok dan bermain handphone di belakang sekolah. Anak murid tersebut tidak mengikuti pelajaran sebagaimana murid-murid lainnya. Namun teguran ini Pak Jaharman dengan menggunakan ditendang, kurang lebih seperti itu Mbak, ditendang sehingga anak murid ini merasa tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Setelah itu orang tuanya datang ke sekolah mencari, menanyakan kepada anaknya siapa yang menendang anaknya tersebut sehingga langsung kurang lebih jarak sekitar 5 meter langsung menembakkan ketapel yang kena ke bagian mata sebelah kanan daripada Pak Jaharman. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Sebelum diketapel begitu, apakah memang ada terjadi cekcok atau suasana seperti apa hasil dari penyelidikan polisi? Jadi setelah anak ini merasa tidak terima karena memang dia merasa bukan dia yang merokok. Namun yang bersangkutan anak ini terkena tendangan oleh Pak Jaharman sehingga yang bersangkutan melaporkan peristiwa ini kepada orang tuanya. Memang ada sedikit luka lebam di bagian wajah sebelah kiri sehingga baik dari pihak wali murid anak tersebut juga melaporkan kembali peristiwa tersebut ke Polres Rejang Lebong. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kondisi guru sendiri saat ini seperti apa, Pak? Dan apakah pelaku penganiayaan sudah berhasil diperiksa atau ditangkap? Saat ini kondisi korban masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Argunda. Untuk tersangka sudah kita kantongi identitasnya dan sedang dalam proses pencarian untuk kita lakukan upaya paksa. Oke, saya ingin. Memang lepas kejadian tersebut, sejak dari kejadian hari Selasa sampai dengan saat ini, pelaku tidak kembali ke rumahnya setelah kejadian langsung melarikan diri, Mbak. Oke, berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di waktu yang bersamaan juga pihak keluarga dari pelajar ini melapor balik, begitu ya Pak ya? Karena sempat juga tadi Iya, Bapak menyebutkan ditendang pada saat ditegur oleh gurunya. iya. Jadi posisinya adalah status guru sendiri, apakah sekarang sudah dalam status tersangka atau seperti apa Pak? Belum, Pak, belum. Karena pada dasarnya kepolisian tidak bisa serta-merta menolak laporan daripada masyarakat. Dalam hal ini dalam satu peristiwa ada dua versi yang berbeda. Namun kita masih mendalami, memeriksa saksi-saksi. Sampai dengan saat ini kurang lebih ada 9 saksi yang sudah kita periksa. Masih akan kita dalami lagi untuk mendapatkan gambaran lengkap peristiwa. Namun apapun itu, memang tidak dibenarkan aksi-aksi kekerasan terjadi, terutama di lingkungan pendidikan. Nanti apakah hasilnya mungkin setelah mekanisme gelar perkara, Mbak, untuk kita pertemukan kedua belah pihak, kedua belah versi, kalau perlu dilaksanakan rekonstruksi maupun konfrontasi, kurang lebih seperti itu. Ada dua versi, mungkin bisa diceritakan Pak, dua versi ini seperti apa? Karena dari pihak keluarga sang pelajar juga membawa hasil visum ya Pak ya, saat melapor kepada pihak Ya, polisian. ya. Untuk versi dari pihak murid, yang bersangkutan merasa ditendang di bagian muka sebelah kiri. Dan yang bersangkutan juga beranggapan bahwa dia tidak merokok pada saat itu, namun hanya kawannya yang lain. Namun sedangkan pada versi yang lain, menurut laporan dari pihak guru, anak-anak ini sedang merokok dan juga tidak mengikuti kegiatan pelajaran waktu jam belajar. Sehingga dilakukan teguran. Nah, sebatas mana teguran, sebatas mana tindakan fisiknya itu yang akan kami dalami, Mbak. Kami tidak bisa serta-merta terburu-buru sebelum kita periksa saksi maupun juga keterangan-keterangan lain, alat bukti yang lain secara lengkap. Oke, baik. Terakhir karena tadi ya tersangka saat ini belum ditemukan, mungkin ada himbauan Pak?
Ya, baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, kami turut menyesalkan tindakan ini dan juga kami sepakat bahwa peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Oleh karena itu, percayakan penyidikan kepada kami, Kepolisian Resort Rejang Lebong. Kami akan berupaya optimal untuk kasus ini segera selesai dan penegakan hukum, proses hukum berjalan secara optimal sehingga mendapatkan kepastian hukum maupun keadilan bagi kedua belah pihak. Sehingga diharapkan kejadian-kejadian seperti ini tidak dapat terjadi lagi ke depan. Himbauan kami, selain kami juga tetap melaksanakan pencarian, kami sudah membentuk 3 tim, 2 tim sidik untuk penanganan kasus perlindungan anak dan penanganan kasus penganiayaan, maupun tim 1 opsional gabungan dari Polda, Polres maupun Polsek. Namun selain itu kami juga menghimbau apabila keluarga ataupun sanak famili yang dapat ketemu ataupun berkomunikasi dengan terlapor ataupun pelaku, silakan untuk dapat menyerahkan diri. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, kita harapkan proses hukumnya bisa berjalan dengan tuntas dan kita tunggu Pak ya bagaimana nanti secara tuntas bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian dari Rejang Lebong. Terima kasih sekali lagi AKBP Juda Trisno Tampu Bolon sudah Terima berbincang kasih, bersama Mbak kami di Elvira. Prime News. Selamat malam.